Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas Bitcoin, lalu kita membahas overall cryptocurrency market ini bagaimana. Apakah tandanya bullish? Karena memang signal-signalnya kalau kita lihat dari technical, ini cukup lumayan bullish juga. Nanti saya jelaskan di akhir video ya. Nah, pertama kita lihat dulu overview market. Untuk hari ini sudah naik sekitar 6%, berarti ini bagus sekali untuk cryptocurrency ya, istilahnya kayak recover lah seperti itu. Kita lihat dari Bitcoin naik 4%, Ethereum 9%, Binance, pokoknya yang top-top market ini XRP pun bisa 15% ya. Jadi ini cukup bagus sekali. Kita juga lihat dari, coba lihat ini gainernya, ada Ethereum Classic, ada Elrond, Bitcoin SV, Compound, ya oke lah, cukup lumayan bagus. Apakah ada yang merah? Ya masih ada yang merah beberapa. Ini kalau yang warna merah ini stablecoin, jadi kita nggak hitung ya. Berarti mungkin sekitar hanya 3 dari top 100 ini, cuma 3 doang yang warnanya harganya turun ya. Selo pun masih Selo dan Quan karena kemarin sudah mengalami kenaikan juga sih sebenarnya ya. M juga. Makanya hari ini sedikit ada koreksi normal lah seperti itu ya. Nah, kita langsung bahas saja ke berita-berita dulu yang terbaru. Sebenarnya nggak banyak sih ya. Kita cuma bahas satu doang. Apa sih? Karena ini penting juga ya. Morgan Stanley buys over 28,000 shares of Grayscale Bitcoin Trust. Jadi Morgan Stanley, kalau kalian nggak tahu, dia adalah salah satu bank terkenal di dunia ya, investment bank juga seperti itu ya. Dia membeli sekitar 28.000 saham shares sebenarnya ya of Grayscale Bitcoin Trust. Grayscale itu sebenarnya seperti ETF atau Exchange Traded Funds. Kalau kalian nggak tahu ETF itu apa, mungkin lebih gampangnya reksadana. Kalau kalian nggak tahu reksadana itu apa, ya mungkin kalian cari tahu dulu ya sendiri. Jadi itu seperti reksadana tapi untuk cryptocurrency gitu ya, dan di issue oleh Grayscale. Jadi namanya Grayscale, reksadananya Grayscale lah seperti itu ya, gampangnya. Lalu jadi dia membeli 28.000 shares, dan kalau misalnya saya lihat ya ini ya, ini sebenarnya si Morgan Stanley nggak mau sebenarnya kayak ke expose bahwa dia ternyata mempunyai sekitar 28.000 shares. Kenapa? Karena kalau kita baca, Morgan Stanley has purchased 28,289 shares of Grayscale Bitcoin Trust. Jadi sudah membeli sekitar 28.289 ya. Melalui Europe Opportunity Fund, jadi kayak mutual fundnya sendiri, according to SEC filing atau Security Exchange Commission filing. Nah, memang kalau SEC filing ini untuk semua public companies kan memang diwajibkan untuk kayak kalian punya investment itu di mana, investasi kalian di mana aja gitu ya. Jadi harus di list juga di report mereka gitu ya. Makanya kalau kita lihat sekarang ini ketahuan gara-gara ada namanya SEC filing gitu. Jadi bukan mereka expose berita, tapi memang ini ketahuan gara-gara mereka melapor lah seperti itu. Nah, kita lihat juga Fear and Greed Index tuh hari ini sekitar 25, sebenarnya masih extreme fear ya, karena orang mungkin belum percaya juga dengan cryptocurrency market juga sekarang. Tapi ya kita lihat ke depannya bagaimana ya. Nah, kita langsung aja bahas ke teknikalnya. Nah, kita mulai ini dari Bitcoin di Binance ya. Nah, ini saya mau bahas. Yang pertama adalah waktu itu kita bilang bahwa dia ada broadening bottom, dan memang terjadi, ini kita sudah pernah bahas sebenarnya. Tapi yang saya mau bahas lebih dalam lagi yaitu adalah double bottom ya. Apakah kita sekarang udah break pola double bottom, dan apa yang harus kita antisipasi juga seperti itu ya. Mungkin kita bisa lihat dari 4 hour time frame. Ini juga saya ada RSI indikatornya juga untuk kita melihat, nanti saya akan jelaskan ya. Nah, yang pertama kita lihat adalah double bottom. Double bottom kalau kalian nggak tahu, ini pola W bottom ya, kayak gini nih polanya kan, W. Dan ini biasanya continuation pattern, dimana kalau misalnya double bottom biasanya bakal naik ke atas gitu ya gampangnya. Kalau misalnya double top biasanya bakal ke bawah gitu. Nah, itu kita tahu sekarang seperti itu. Nah, terus apa yang terjadi dan bagaimana double bottom ini kalau misalnya bakal ke execute atau enggak gitu ya. Nah, kalau kita lihat sendiri, ini namanya neckline yang di tengah, karena kan kita tahu nih pertama mana ada arrow. Nah, pertama ada kayak gini, lalu bisa lanjut lagi kan seperti ini. Nah, kalau kita lihat seperti ini, nah ini double bottom, dan tengah-tengahnya ini adalah neckline-nya. Nah, di sini adalah neckline-nya. Nah, kita lihat apakah Bitcoin bisa bertahan di neckline-nya. Apakah kalau kita lihat sekarang sih sebenarnya dia sudah break neckline-nya. Kita lihat sendiri ini ada candle-nya. Nah, ini sekarang udah kayak break neckline-nya, tapi apakah dia bisa bertahan di neckline-nya tersebut? Nah, tapi kalau menurut saya kita harus lihatnya dari candle time frame daily sebenarnya. Apakah di daily dia bisa close di atas neckline tersebut? Kita kalau lihat dari daily, kalian jadi harus lihat di time frame daily ini sekitar di angka 35.500 lah, 35.479 ya. Jadi apakah dia bisa close? Kalau kayak sekarang tiba-tiba sekarang next candle-nya seperti ini, ya ini yang ini udah kayak confirm bahwa bakal terjadi double bottom seperti itu, karena sudah di atas 35.000.
karena harga sekarang sudah sekitar 35.600, tapi nanti kalian harus lihat juga sendiri ya bagaimana. Dan kalau misalnya dia ternyata benar terbentuk, ini bullish sekali sih secara short term ya. Memang ini kita bisa lihat sendiri kalau secara short term dengan adanya pola double bottom ini Bitcoin bisa mengalami kenaikan sampai, mungkin coba ya saya cek, sampai sekitar sini. Nah, bisa sampai sekitar 40 ribuan lagi, kembali ke level ininya, resisten yang di atas sebelah sini 40 ribuan. Nah, ini mungkin cukup bagus juga untuk Bitcoin sendiri. Dan kita juga bisa lihat sebenarnya di time frame ini juga ada pola symmetrical triangle ya, secara kecilnya seperti ini, dimana kalau misalnya dia break kan dia udah dihitung break sih sebenarnya ini ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, mungkin target price-nya untuk benar-benar beberapa jam ke depan ya, mungkin bisa sampai ke sekitar 36 ribuan mungkin. Dan ini di level 36 ribuan tersebut juga kita bisa lihat ada namanya beberapa resisten. Kita bisa lihat di sini ada resisten-resistennya, lalu pernah ada support juga. Jadi ini cukup bagus juga. Jadi Bitcoin ini, nah ini ada supportnya juga. Jadi cukup bagus sekali. Kalau misalnya Bitcoin ternyata naik, terus bisa menyentuh resistennya. Jadi kalau kalian tanya prediksi saya bagaimana, kalau kita lihat dari time frame RSI saja nih, RSI-nya kan udah naik nih ya, kita lihat ya. Nah, kemungkinan besar kita memang bakal break ke atas kalau lihat seperti ini ya. Kalau candle close di atas pun kita bakal naik ke atas, dan kita bisa lihat bahwa kenaikan tersebut bakal mungkin menyentuh ke level yang tadi yang saya bilang. Target dari pola symmetrical triangle sekitar 36.377-an. Nah, mungkin dari sini kita akan mengalami koreksi. Koreksi normal sebenarnya ini mungkin sekitar, let's see, sekitar berapa persen ya? Ya sekitar 2%-an mungkin turun, retest kembali ke level supportnya lagi ke 35.400 ya. Baru mungkin bisa melanjutkan kenaikannya lagi, seperti itu. Baru bisa naik lagi untuk menyentuh target yang di 40 ribuan. Semoga bisa ya, karena kalau misalnya seperti ini juga nih bagus sekali. Jadi kalau harga Bitcoin naik, kemungkinan besar ya dia akan menjadi katalis positif juga untuk untuk ke semua altcoin sih, bukan cuma top 100 tapi untuk semuanya pasti mereka hijau juga ya, kemungkinan besar dengan adanya Bitcoin naik seperti itu. Nah, itu untuk ini kita mungkin update juga sedikit tentang Wyckoff Theory. Bagaimana pendapat saya tentang Wyckoff Theory update-nya? Kalau untuk Wyckoff Theory sebenarnya nggak ada yang berubah banyak sih, masih sesuai dengan prediksi kita sebenarnya. Ini mungkin kita bisa exit dulu. Nah, kalau kita baru saja mengalami spring ya kan, spring, terus kita ada tes. Di sini kita udah terjadi tes. Jadi sekarang kita akan menuju ke atas ya. Dan kalau misalnya sesuai, ini memang kita masih cukup sesuai dengan pola garis ini juga ya. Jadi ya kita lihat lah apakah masih bisa bertahan lagi dan menyentuh. Mungkin kalau kita lihat lagi dengan pola double bottom, coba kita lihat lagi ya. Bentar ya. Nah, kalau kita dengan pola double bottomnya pun dengan neckline yang tadi saya udah bilang, mungkin ya kita bakal menyentuh 40 ribuan lagi. Nah, kita mungkin bakal menyentuh top ini lagi, yaitu di sekitar berapa nih? Ini pun garis Fibonacci sebenarnya ya, 0,618. Jadi benar-benar pas banget nih. Wow. Sekitar 41.271 mungkin kita bisa hit target ini. Mungkin ya pas di level 0,618 garis Fibonacci gitu ya. Dan ini bakal menjadi resisten kita seperti itu. Dan kalau misalnya ternyata dia bisa break level ini, mungkin kita bakal lanjutkan pola ke atas lagi seperti itu. Tapi sebelum itu, secara short term mungkin kita akan mengalami koreksi sedikit, retest yang tadi saya sudah bilang juga, karena kenaikannya sudah cukup signifikan ya sebenarnya. Kenapa? Karena kita lihat lagi, ini secara 4 jam ya sudah ada 5 candle positif sebenarnya. Kita lihat ini naik sekitar 5% ya. Jadi kalau misalnya ada candle merah pun ini tanda yang bagus sebenarnya untuk Bitcoin. Nah, kita coba lihat dari Indodax chart juga untuk kalian yang di Indodax ya, buat kita referensi juga sih sebenarnya. Ini sama ada pola double bottom, tapi kita bahas harganya aja nih. Kalau harganya, kalau kita lihat targetnya ya, hampir sama dengan neckline kita tarik ke atas lagi. Mungkin ini target bisa sampai level sini. Ke berapa levelnya? Sekitar level 570 juta di level sini. Mungkin sekitar 39.000 sampai 41.000 dolar juga, seperti itu ya. Nah, tadi kita juga bahas break triangle, symmetrical triangle-nya. Targetnya pun hampir sama. Oh, ini saya udah bikin juga. Nah, ini targetnya. Oke, kita zoom biar gampang dilihat. Nah, di sini kita lihat kayak seperti ini. Kita cek target harganya berapa. Ini mungkin bisa sekitar 520 juta lah ya. Pas persis di yang tadi saya bilang juga. Banyak resistennya juga ya. Sekitar sini nih. Tuh kita lihat kan ada resistennya, lalu ada supportnya juga di sini. Jadi mungkin ini bagus juga. At least ke sini dulu, lalu mungkin bisa mantul ke bawah.
koreksi wajar baru bisa melanjutkan kenaikan. Karena ini penting juga untuk kalian tahu. Jadi kalau misalnya kita lihat juga mungkin di chart ini kali ya, Bitcoin USDT. Nah, mungkin di chart ini, nah kita lihat sendiri, ini Bitcoin sebenarnya kan ada resistennya nih. Kita lihat dari atas ini, saya tarik ya dari atas ini gitu ya. Ada downtrend channel sih sebenarnya. Mungkin kita ini dulu, downtrend channelnya mana ya. Nah nih kita bisa lihat kan. Nah, ada downtrend channelnya. Jadi di sini ada downtrend channel, penurunan gitu ya. Nah, persis di sini sebenarnya bukan hanya double bottom yang terjadi, tapi dia juga breakout dari downtrend channel tersebut. Jadi memang katalisnya kalau misalnya seperti ini dengan double pattern atau double bottom gitu ya, dan mereka bisa naik, ini cukup bagus juga untuk Bitcoin. Tapi ingat, selalu harus lihat volumenya. Apakah volumenya naik juga? Karena percuma kalau misalnya kita lihat dia breakout tapi nggak ada volume gitu ya. Kalau seperti itu kita harus was-was, berarti mungkin kita bakal mengalami penurunan seperti itu. Jadi kalian harus lihat volumenya juga, dan kalau naik jangan terlalu senang juga. Kalau kalian yang mau take profit aja dulu gitu ya, jangan terlalu greedy. Tapi kalau kalian yang mau investasi juga nggak apa-apa, ya tergantung lah pola kalian juga. Kalau menurut saya ya buy at correction sih sebenarnya, jangan beli kalau lagi lihat hijau seperti ini, jangan beli sekarang juga gitu ya. Mungkin pada saat nanti dia koreksi baru kita bisa masuk lagi seperti itu untuk membeli posisi seperti itu. Itu saja sih video dari saya, short update untuk Bitcoin sendiri ya. Terima kasih semua yang sudah nonton sampai akhir video, and see you in the next video. Bye bye.